Shalom, perkenalkan saya Gazi Argareni dari Prodi Teologi akan memberikan bagaimana cara memasak udang saus padang yang enak dan yang lezat. Tentunya menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Bapak Ibu bisa menonton video ini sampai habis agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan mengenai cara memasak udang saus padang yang enak. Bapak Ibu bisa sediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa menyediakan kuali, kompor, sendok, spatula, menyediakan panganan, pisau, dan piring untuk penyajian masakan kita tersebut. Bahan yang digunakan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, udang, serai, tomat, saus tomat atau saus cabai, saus tiram, jeruk nipis, dan daun jeruk purut, minyak sayur. Setelah tersedia bahan-bahannya, kita terlebih dahulu harus mencuci tangan Bapak Ibu, karena kita harus memulai memasak, harus membersihkan tangan menggunakan celemet, menutup kepala atau kita ikat agar baju kita tidak kena noda dan rambut kita pun tidak rontok, sehingga tidak ada makanan yang ada rambutnya. Setelah kita memantapkan diri, kita mulai dengan cara membersihkan udang tersebut. Setelah kita bersihkan udang, di bagian kepala terdapat kotorannya, dan yang di bagian punggung ada seperti benang berwarna hitam tapi tidak benang Bapak Ibu, itu bisa kita buang. Dan setelah itu kita peras jeruk nipis. Gunakan jeruk nipisnya 2 biji saja. Setelah diperas, Bapak Ibu bisa meninggalkannya. Setelah itu kita gunakan udangnya 500 gram saja. Setelah kita bersihkan, kita iris bawang putih sebanyak 4 siung. Kita iris, kita cincang halus agar mengeluarkan aroma yang baik, agar mengeluarkan aroma yang wangi. Setelah kita cincang halus, kita membuat bumbu halus. Bumbu halusnya ada 8 siung bawang merah, ada 20 biji cabai rawit, 25 biji cabai merah keriting. Jika Bapak Ibu tidak suka pedas, maka bisa dikurangi sesuai dengan selera kita. Setelah itu kita buat tomatnya sekitar 2 biji saja, karena ada tadi saus tomat atau saus cabenya. Setelah kita haluskan, kita menghaluskannya, tambahkan juga jahe sebanyak 1 ruas saja, tidak usah terlalu banyak. Setelah kita haluskan, kita geprek batang serai, 1 batang serai saja sudah cukup. Dan kita menggunakan daun jeruk purut sebanyak 2 lembar, itu sudah cukup juga. Setelah itu kita menumis bawang putih. Setelah kita menumis bawang putih, kita masukkan daun jeruk purutnya. Setelah kita masukkan daun jeruk purutnya, setelah aromanya keluar, aromanya wangi, kita masukkan bumbu halusnya, kita aduk-aduk, masukkan serainya, dan tambahkan sedikit garam. Setelah kita aduk hingga mengeluarkan aroma yang wangi, baru kita masukkan udang yang kita bersihkan tadi. Setelah kita masukkan udang, kita masukkan saus tomat, bisa
sesuai dengan selera, saus cabai bisa dengan sesuai selera kita. Dan jangan lupa masukkan saus tiram sebanyak 3 sendok saja atau sesuai selera kita. Setelah semuanya teraduk, setelah semuanya tercampur rata, Bapak Ibu bisa menunggunya hingga matang. Dan jangan lupa diberikan sedikit air agar bumbu-bumbunya agar menyerap ke dalam cangkang-cangkang udang tersebut, sehingga kita menikmatinya pun rasa yang ada di dalam udang tersebut menyerap ke dalam udangnya. Setelah Bapak Ibu menunggu beberapa menit, setelah berubah warna udang tersebut, Bapak Ibu bisa angkat. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus memasak udang benar-benar matang. Meskipun Bapak Ibu sudah tidak sabar, tapi pastinya Bapak Ibu harus menunggunya sampai matang. Dan setelah itu kita masak, kita hidangkan. Bagaimana cara mengetahui udang yang masak atau belum? Udang tersebut akan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Dan tips yang kedua, Bapak Ibu, jika udangnya besar, Bapak Ibu tidak perlu membuang cangkang, tapi sesuai dengan selera kita juga. Dan udang yang kecil tentunya kita harus buang. Dan Bapak Ibu setelah selesai menghidangkannya, jangan lupa Bapak Ibu harus menggunakan nasi agar rasanya lebih enak lagi, agar kekenyangan yang kita alami bertahan lama. Dan ingat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai penyakit kolesterol, jangan sekali-sekali memakan udang yang akan mengakibatkan kolesterol Bapak Ibu bisa naik. Dan jika Bapak Ibu tidak ada penyakit kolesterol, Bapak Ibu bisa menikmatinya bersama keluarga, dan Bapak Ibu bisa membuat udang saus Padang di rumah dengan selera Bapak Ibu sendiri. Jika Bapak Ibu suka pedas, maka cabainya dibanyakan. Jika Bapak Ibu tidak suka pedas, jangan terlalu banyak menggunakan cabai. Jika Bapak Ibu punya penyakit asam lambung, Bapak Ibu tidak usah menggunakan cabai terlalu banyak. Dan tips yang kedua agar masakannya enak, Bapak Ibu bisa mengulek bumbu halusnya tanpa harus menggunakan mesin blender. Karena bumbu yang diulek akan lebih lezat, akan lebih wangi. Dan jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengulek, Bapak Ibu bisa menggunakan mesin. Dan tips yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan penyedap rasa sesuai dengan selera. Jika Bapak Ibu tidak terbiasa dalam menggunakan penyedap rasa, jangan digunakan. Dan jika Bapak Ibu suka penyedap rasa, jangan terlalu banyak menggunakannya. Dan selanjutnya, tips yang selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwa setiap masakan yang kita telah masak, kita perlu menjaga kebersihan, dan kita harus menggunakan perlengkapan dalam memasak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan perlu ketelitian dalam memasak, dan jangan terburu-buru dalam memasak. Jika Anda terburu-buru dalam memasak, maka hasilnya tidak sempurna. Tapi jika Bapak Ibu bisa memasaknya dengan penuh kesabaran, ketelitian, pasti akan mendapatkan rasa yang enak dan rasa yang lezat. Nah, sekian video saya pada saat ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, dan share kepada teman-teman, kepada sanak saudara, kepada kerabat, agar lebih menambah pengetahuan kita semua. Sekian video saya.
Saya mengucapkan terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus